Ya kalau kita kan nunggu sifatnya. Ya kalau dia kondangan ya kita borong, gitu kan. Bukan persoalan jumlah banyak atau sedikitnya. Kalau kita macam mati, gitu. Saya perlu menyampaikan juga kalau bisa KKP memberikan apresiasi kepada seorang nelayan yang sangat berani, yaitu Pak Khalid, Pak. Ya kalau kita kan nunggu sifatnya. Ya kalau dia kondangan ya kita borong, gitu kan. Bukan persoalan jumlah banyak atau sedikitnya. Kalau kita macam mati, gitu. Nggak peduli berapa jumlahnya mereka. Gitu. Kenapa? Nah, ya kalau kita makan nunggu sifatnya kan. Pokoknya kita dari pendekar Pasar Kulon. Takut mati. Takut mati. Pasukan tempur semua. Pasukan elitnya. Boleh sekarang mereka mengintimidasi kita tapi nggak tetap plating kita. Nggak usah kalau macam-macam saya kumpul. Terima kasih. Kita lihat dari aksi kemarin yang waktu di Tangerang di Kohod itu ada pemblokiran gitu kan. Nah saya lihat dari unggahan video-video sebelah gitu yang tidak senang dengan aspirasi kita tentang penolakan PIK 2 itu kan ternyata kok lebih dikoordinir oleh kelompok-kelompok lurah gitu kan. Itu artinya soal ini preman-preman yang dibayar oleh kelompok-kelompok lurah dan dia mengatakan bahwa kita adalah pengadu domba. Padahal sesungguhnya kita ini sedang memperjuangkan hak sebagai rakyat gitu kan. Persoalan tanah, persoalan empang, laut gitu kan. Ini kan ada persoalan di sana gitu. Nah saya lihat ini kok kontradiksinya selalu saja dengan pihak kelurahan. Makanya akhirnya saya melihat gitu kan secara global. Kok saya lihat hampir minoritas kelurahan-kelurahan di Tangerang ini selalu kontradiksi dengan kita gitu kan. Jadi keberadaan lurah-lurah itu bukan membela kepentingan rakyatnya gitu. Bukan, membela suatu kepentingan kelompok gitu kan. Kelompok tertentu. Nah, makanya ini juga ada kaitannya tentang bahwa ketika ada sumber informasi yang hasil sumbernya itu dari kelompok lurah, ini saya anggap sumber pengetahuan yang perlu itu. Karena di sini saya lihat lurah ini ada kepentingan. Kepentingannya apa? Kepentingannya ada penghasilan dari proses transaksi itu. Tadi gimana Pak tadi negosiasi yang di sana yang gimana dari pihak demo bayaran Ambon dan orang timur itu mau merasak masuk dan ingin menyerang di barisan kita yang sempat dihalau oleh pihak kepolisian Republik Indonesia. Lah ya sebenarnya kan kalau kita kan memang kalau secara pemikiran mereka ini kan sebutnya kalau kita lawan mereka juga terlalu kecil nilainya. Yang kita lawan ini Aguan dan Jokowi kebijakannya salah satunya. Nah kalau mereka kan bayaran, mereka cari makan. Cuman bedanya dengan kita kalau mereka mah dibeli, kalau kita mah karena Allah. Sesuatu apapun di dunia ini yang jika dibeli pasti akan punah, pasti akan kalah. Kalau kita mau udah siap mati, gitu. Jadi nggak ada istilah takut, justru saya pengen mati. Saya ini membela yang hak. Gitu. Mereka kekuatannya apa yang namanya manusia itu? Baju manusia itu cuma la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya selalu. Allah yang kuasa. Yang kuat itu Allah. Nah, manusia yang tidak ada diadakan sama Allah. Nah, kita hak. Membela yang hak, membela tanah kelahiran Banten. Nggak mau dijajah oleh orang Cina-Cina kolom. Mereka orang bayaran. Gitu. Kalau memang mau bertempur, cari lapangan. Gitu. Siapa? Yang otot kawat tulang besi siapa sebenarnya? Itu aja. Saya begini marah emosi nih ya, ampura ya. Saya tidak ingin dikelola oleh korporasi-korporasi. Kalau saya dikelola oleh korporasi, sampai kiamat kita ini akan miskin terus. Modelnya ya begini nih, bikin miskin. Kalau negara nggak berani ngelawan korporasi, saya yang akan ngelawan. Saya yang akan ngelawan. Saya yang akan ngelawan. Dan saya akan pimpin masyarakat Banten untuk melawan korporasi itu. Sudah siap untuk nelayan untuk... Sudah siap. Saya nyatakan dengan jelas ini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia katanya kan begitu. Lah ini mah diserahin ke korporasi. Kok ini perusahaan ini menyerap tenaga kerja sekian 1.500 membantu
ekonomi masyarakat. Bohong. Tai kucing. Kalaupun ada menyerap tenaga kerja, itu cuma lapangan kerja yang ada di level bawah ya. Lah ini paling ke tukang parkir, security, Ah, ini paling juga iya. Cleaning service. Paling banter cleaning service. Oke. Nah kita hitung tambak, laut, itu kan, Oke, penghasilannya. padi gitu. Di situ kalau masalahnya ngomong padi nih, yang ngomong sawah, Oke. di situ ada tukang ngegebot, di situ ada kuli ngoyos, dan bukan satu orang. Oke. Sesawah itu kalau 1 hektar tuh bisa 50 orang, 20 orang. Oke. Ada tukang ngelektor, ada pedagang pupuk, ada kuli angkut padi. Oke. Ini kan mata rantainya banyak. Terus ada penggilingan padi, di penggilingan padi ada jual beras, di dalam gilingan padi ada dedak, dedaknya buat makan ternak, makan ternaknya dijual lagi. Yuk kita hitung ini Pak ya. Oke. Itu sampai tingkatannya petani tambak. Petani tambak ada kuli jaring, kuli jaring ikan panen. Oke. Iya kan? Habis panen ada kuli ngangkut ikan bandeng dari empang ke darat. Ada tukang es. Itu hilang semua ya? Iya nanti hilang kalau durugin. Terus di situ ada pedagang pakan ikan, di situ ada pedagang bibit bandeng, di situ ada pedagang ikan dibuat kerupuk, cilok, bontot, empek-empek dan lainnya. Jadi itu hilang semua dengan adanya PSN ini ya? Karena ruangnya, sumbernya Diambil. durung. Oke, jadi Kita hitung aja. Saya perlu menyampaikan juga kalau bisa KKP memberikan apresiasi kepada seorang nelayan yang sangat berani, yaitu Pak Khalid, Pak. Dia sangat lantang dan menyampaikan bahwa berani sekali ya menyampaikan itu, dan kita harapkan nelayan-nelayan kita cerdas seperti itu, membantu KKP menjaga kedaulatan laut kita. Terima kasih Bu Saya pengen Ketua. ngomong sama negara. Kalau negara nggak berani sama korporasi, lingkaran yang kecil itu, saya yang akan melawan. Saya akan kerahkan rakyat Banten untuk melawan. Ingat itu. Awas, ingat kalau rakyat Banten udah marah, bergulat Nusantara ini. Saya ini mantan penyidik ya, 36 tahun jadi polisi. Dikatakan pagar itu untuk mencari pelakunya. Nah sekarang udah sekian lama, siapa pelakunya? Belum ada, Pak. Ya tanya aja kepada nelayan, Pak Khalid, Pak siapa itu? Dia udah tahu pelakunya. Oh. Dia katakan yang borongnya itu ini namanya, yang bayarnya ini, yang ini kaitannya ke ini, yang ini kantornya di Jakarta Barat terkait dengan perusahaan apa tadi? Kongguan apa itu namanya? Ya. Nah, Oh. jadi artinya sebagai penyidik tidak sulit lah ini. Sebenarnya tidak susah. Alah, kasihkan Mungkin karena tidak lama. Mungkin Pak Susno karena ini penyelidikan di laut, kan di laut banyak angin. Jangan bisa masuk angin. Harus selam gitu. dulu. Nah, lebih gampang lagi menyidik ini pidananya banyak sekali. Kalau KKP hanya terkait dengan izin. Baik. Kemudian sanksinya apa? Ya. Paling dicabut masalah izin administratif dan denda. Oke. Tapi di balik pagar itu bersembunyi tindak pidana serombongan. Serombongan tindak pidana apa? Kan Pak Nusron udah katakan benar adanya sertifikat, benar adanya pengapelingan laut. Katanya Menteri KKP tidak boleh ada hak di situ. Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Kemarin itu ada seorang nelayan bernama Pak Khalid, ini benar-benar cukup cerdas teman-teman ya, ketika beliau dipanggil di LC, dipanggil di podcast. Cara bicara beliau itu benar-benar sangat luar biasa. Saya tidak yakin kalau seandainya dia itu bukan kutu buku atau orang yang suka membaca, karena bahasa beliau sangat mudah diterima. Mungkin saya saja ya ketika berbicara itu, apalagi di acara TV nasional, kemungkinan ya ada bahasa Jawanya itu yang redeg ya apalah ya teman-teman ya. Tapi ketika kita melihat dari cara bicara Bapak Khalid itu sangat luar biasa teman-teman ya. Nah ini ada aksi Bapak Khalid si nelayan di acara ILC, dipuji beliau itu sangat cerdas. Netizen berbicara makanya ikan segar. Jadi makannya Pak Khalid ini ikan segar ya.
bukan uang segar. Ini sindiran teman-teman ya dari berita suara.com teman-teman ya. Penampakan pagar misterius di laut Kabupaten Tangerang menimbulkan tanda tanya publik teman-teman ya. Pagar sepanjang 30 km itu tidak diketahui siapa yang membangunnya. Pagar bambu yang terpasang di tengah laut itu mengganggu ruang gerak nelayan yang mencari ikan sebagai sumber pendapatan mereka. Teka-teki mengenai keberadaan pagar misterius di laut Kabupaten Tangerang itu lalu dibahas dalam acara di kanal YouTube Indonesia Layar Club atau di acaranya Pak Karni Ilyas teman-teman ya. Salah seorang nelayan yang terdampak pagar laut, Khalid, turut menjadi narasumber dalam acara diskusi tersebut. Sebagai nelayan yang menggantungkan nasibnya di laut, Pak Khalid mengaku prihatin sangat mengetahui adanya pagar laut misterius di Kabupaten Tangerang itu. Ketika saya ini sebagai masyarakat yang merasakan kejadiannya brutal, laut dipagar di kota-kota sehingga saya untuk mencari ikan ini ruang lingkupnya jadi sempit, kata Pak Khalid dikutip pada Selasa ya, kemarin tanggal 21 ya. Pak Khalid mengungkapkan bahwa adanya pagar laut itu mempersulit ruang geraknya mencari ikan dan juga menambah pengeluaran yang lebih besar karena jarak tempuh yang lebih jauh. Kesulitannya itu satu, jarak tempuh. Misalnya yang harusnya itu habis 2 liter atau 3 liter menjadi 2 kali lipat. Itu kata Pak Khalid teman-teman. Pak Khalid juga mengatakan bahwa patahan-patahan bambu yang berasal dari pagar tersebut membuat dinding perahu nelayan menjadi rusak. Setelah dilakukan investigasi, pagar laut yang berada di Kabupaten Tangerang itu untuk sementara telah disegel pemerintah. Kalau sekarang ini sudah dicabutin teman-teman ya. Namun Khalid sebagai nelayan yang bergantung pada laut dengan tegas ingin agar pagar tersebut segera dicabut. Kalau nelayan sih pikirnya udah kalau memang itu melanggar cabut. Kenapa entar-entar? Kenapa nunggu ntar 20 hari segala macam, kata Pak Khalid dengan di acara ILC. Itu di perdebatan itu teman-teman ya, ketika Pak Khalid itu menjelaskan, narasumber itu diam. Apalagi yang katanya itu siapa ya? Yang mengaku mahasiswa itu teman-teman. Kita melihatnya itu juga gak asik ketika mendengarkan beliau itu berbicara. Pak Khalid dengan berani menyindir pemerintah yang dianggap lebih tajam ke bawah saat menghukum rakyat kecil. Kok ketika masyarakat melanggar, jangankan urusan misalnya mager sampai 30 km, nyari kayu aja langsung dihukum. Meskinya ini kok nggak dilakukan, ini nunggu apa? Nah ini ujar Bapak Khalid. Wah ini banyak sekali teman-teman. Jadi alhamdulillah ya, Pak Khalid kita baru mendengarkan tadi di depan video yang pertama itu mengatakan siap mati teman-teman ya kalau seandainya ya ada preman bayaran yang datang ke situ. Nah alhamdulillah juga tadi dibahas di DPR. Nah ini kelantangan, kecerdasan Pak Khalid itu membuat publik cukup tercengang teman-teman ya. Tidak hanya perkataan, beliau itu juga dengan tindakan. Bahwasannya ketika kita melihat sebuah video yang kemarin itu ya, ketika Pak Khalid itu sedang tinjau di lokasi, Pak Khalid itu seorang pahlawan teman-teman. Semua orang meneriaki Pak Khalid. Nah ini teman-teman ya, saya rasa Pak Khalid itu bukan orang sembarangan ya. Walaupun beliau adalah seorang nelayan, cara berpikirnya, tindakannya itu sangat sungguh luar biasa. Nah teman-teman ya, kata Pak Susno Duaji juga, nelayan aja tahu. Ya Pak Susno itu kan mengatakan mantan penyidik. Nggak sulit, itu kata Pak Susno. Jadi teman-teman ya, bagaimana menurut pandangan teman-teman semuanya tentang pagar laut yang ada di Tangerang itu teman-teman. Tapi Pak Prabowo pun sudah meninjau teman-teman ya. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan para nelayan, mereka itu tidak ingin seperti itu kan, mudah-mudahan ya
Yang namanya rakyat kecil itu cuma bisa bersuara. Kalau seandainya tidak viral, itu biasanya itu ya lama proses dalam tindakannya. Akan tetapi ketika ini sudah viral dan terangkat di media sosial, TikTok, YouTube, dan yang lain sebagainya, sekarang itu sampai sudah dibahas di DPR. Teman-teman, apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa bahagia, sehat selalu. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.